Jadi sekarang nggak hanya mendengarkan video tapi menonton video juga di Spotify. Jadi tetap formatnya adalah video podcast. Namun hal yang barunya adalah lebih banyak keberagaman genre tentunya yang kita buka opportunity-nya, tidak hanya terpaku pada 1-2 genre populer yang ada di Indonesia, tapi lebih banyak genre. Dan juga hal-hal barunya ada perbedaan juga dari juri juga ada, nanti akan diumumkan siapa-siapa saja jurinya. Itu akan baru juga dari berbagai latar belakang, tentunya di industri podcast, tapi dengan kekhasan dan juga daya tarik masing-masing gitu ya. Dan itu sih hal-hal yang barunya. Sama tahun ini barunya tuh karena tahunnya baru. Tahunnya baru. Katanya 2024 sekarang 2025 ya. Betul. Itu juga baru tuh. Presidennya juga baru. Mas ya mas, gak usah kesana dulu mas. Beda sih. Baru nih, baru 10 menit. Baru 10 menit nih, santai dulu. Gak sabar. Gak usah ngebut-ngebut amat. Apalagi yang baru ya? Kesempatannya mungkin nanti. Kesempatannya. Hadiahnya juga mungkin berbeda karena Ya. kita belajar dari tahun lalu. Tahun ini kita akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada podcast yang udah ikutan lah pokoknya. Iya. Jadi kesempatannya seperti apa mungkin detailnya nanti setelah ada 30 besar lah baru kita lebih detail bisa ngomonginnya lagi. Ya sama sistem penilaiannya juga ada yang baru sih, ada tambahan lagi, nggak cuma dari Teknis gitu ya. betul teknis, tapi akan ada hal yang baru tuh, yaitu polling. Nah, jadi kita ada polling ini Ada di polling. sini yang bisa diakses pada saat nanti kreator masuk ke 20 besar. Ya. Akan ada polling di aplikasi Spotify. Itu akan menjadi edit value atau nilai tambah dari si podcast tersebut. Justru podcast Mas lah yang menginspirasi podcast Hancur bikin podcast Han. Karena podcast Mas itu bikin podcast festival. Iya kan? Lu akan bingung kalau podcast festival isinya podcasternya dia lagi. Muter di situ aja kan akan mendapatkan kejenuhan dari penonton. Nah, podcast Hancur lah yang membuat podcast Han supaya ada regenerasi di industri podcast yang semoga menjadi pilihannya teman-teman podcast Mas untuk kalau buat podcast festival. Ada nih dari podcast Han, wadahnya sekarang lu punya pilihan lebih banyak podcast dibanding podcast-podcast yang sudah duluan ada dan tidak di situ-situ aja. Gitu, maka podcast Mas sangat berpengaruh dengan adanya podcast Mas. Podcast festival tuh tahun ketiga ya? Tahun ini tahun ketiga. Tahun ketiga, jadi kita dua, jadi mengikut di situ. Makanya ada salah satunya. Ya, mudah-mudahan di podcast nanti juga akan ada beberapa podcast yang bisa diikutsertakan di podcast nanti dari podcast Podcastan ya, katanya mau dibikinin booth sendiri podcastan. Betul. Tampil dengan ini sendiri yang oke. Iya, dan yakin saya hasil dari podcastan ini lebih murah pasti daripada podcast yang udah jadi wah banget. Iya, Itu lah 20% kita dulu lagi. Ya jadi buat podcast Mas juga jadi ada opsi sebuah festival besar untuk ajang podcast. Jadi kita mengisi ekosistemnya nih teman-teman. Jadi ekosistemnya akan berjalan kalau regenerasinya terus berlanjut gitu. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima. Kalau podcaster itu lagi, pasti penonton juga akan mendapatkan kebosanan. Makanya kita ada si podcastan ini tujuannya untuk terus ada kok wajah-wajah baru, podcaster baru yang punya kualitas yang layak untuk tampil di podcast festival. dan terus menciptakan ekosistem yang lebih sehat lagi dan Iya. yang lebih besar lagi. Yes, itu dia, justru sinergi ini terjadi antara podcast Hancur dan podcast Mas. Terus apa tadi kriteria dari yang kalau kita masing-masing kenapa bikin lagi ketagihan gitu ya? Yang pertama itu gue sih happy banget kalau industrinya makin besar. Statementnya masih sama kayak tahun lalu. Kalau food court kita analogiin, kalau gue adalah sebuah food court gitu ya. Food court semakin besar yang datang bakal semakin banyak gitu. Gue yakin banget walaupun menu-menu makanannya mirip-mirip, yang satu ayam geprek, yang satu ayam bakar, semuanya ayam deh gitu. Sampai ayam ada 3 ayam. Iya. Lucu banget. Gue yakin kalau food courtnya makin gede, orang yang datang juga makin gede gitu. Mall makin gede, yang datang juga makin banyak gitu. Nah gue yakin industri podcast juga akan kayak gitu. Makanya gue ketagihan bikin itu tuh karena semakin banyak kreatornya, semakin banyak pendengarnya, semakin banyak brand yang ngeh dengan industri ini makin besar, maka semakin hidup ekosistemnya gitu sih. Jadi kenapa kita ketagihan? Kalau Pak Trader sih? Kalau kita sih karena ngelihat karena kayak kemarin 390 podcast banyak yang masuk, terus kita juga jadi ngeliat banyak beragam podcast. Buat kita yang udah ngejalanin podcast juga jadi belajar sesuatu yang baru juga kan, jadi kayak oh ada yang begini, oh bisa begini ya, bisa begitu ya.
jadi inspirasi ide kita juga untuk wah ternyata podcast bisa kayak gitu ya, gitu-gitu kadang ya memantik ide buat kita juga sih sebenarnya. Jadi ya mungkin tahun ini akan ada yang kayak juara 1 deh, itu kita sangat terhibur sekaligus kagum juga pas lihat ada si Tasya sampai malam final tuh kayak wow, ternyata podcast monolog pun bisa sangat menarik dari sisi on air-nya dan juga off air-nya gitu. Itu sih kalau gue. Dan mudah-mudahan tahun ini juga akan ada kejutan-kejutan seperti tahun lalu gitu. Kalau dari gue juga kalau gue lebih seneng ke masalah community-nya ya. Kayak growing community itu lumayan ngaruh gitu. Dan gue ngerasa kayaknya kita nggak akan selalu jadi nomor 1 di pendengar kita. Itu aja. Gue sih meyakini itu. Kita akan terus bertumbuh dan kita akan terus berganti. Nah itu tuh yang pingin kita bikin dengan adanya podcastan ini, kan bakalan ada podcast yang kualitasnya udah bagus. Lu bisa pindah ke sana juga nggak masalah. Karena menurut gue tidak ada rebutan pendengar ataupun penonton sesama podcaster. Gue sering ngobrol sama beberapa pendengar gue. Terus kita selalu berpikir, lu dengerin podcast Mas dengar, lu dengerin ini. Mereka tuh nggak, gue pilih ini aja, nggak mau dengerin itu, nggak ada gitu. Nah makanya dengan adanya podcastan ini, gue yakin dan juga kita yakin bahwa semakin banyak orang yang ikut, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang bisa tahu macam-macam podcast, dan makin banyak yang aku juga suka ini deh, aku suka ini deh, aku suka ini deh. Jadi kita saling berbagi, kita saling membantu untuk membangun lagi si ekosistem dari podcastnya itu sendiri, yang akhirnya yang merasakan ya kita lagi dan mereka juga, dan kita akhirnya saling berbagi gitu. Jadi sistem saling membantunya yang mungkin itu bikin kita ketagihan untuk kita bikin terus gitu. Siap, terima kasih.